Saya Muhammad Wahyudi, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta. Baik, BSI ini awalnya adalah dimulai dari kursus ya, Lembaga Pendidikan Komputer yang berdiri tanggal 3 Maret tahun 1988. Kemudian tahun 1994 berdiri akademi pertama milik BSI, namanya Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika di Jakarta, atau disebut dengan AMIK BSI Jakarta. Nah, pada saat itu BSI hanya bermain di level akademi, jadi sampai dengan terakhir tahun 2018 kami punya 18 akademi, kemudian ada 2 sekolah tinggi dan 1 universitas yang digabungkan menjadi Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi kalau kita lihat dari dekade berdirinya BSI, dimulai dari kursus, kemudian menjadi akademi, terakhir tahun 2018 BSI berubah bentuk atau bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta. Baik, awalnya memang kami dikenal perguruan tinggi berbasis informatika, makanya namanya adalah Akademi Manajemen Informatika Bina Sarana Informatika. Bahkan di tahun 2000, pada saat itu di tahun 2003, saya masih menjadi Kepala Biro IT di BSI. Kami mengklaim BSI Cyber Campus dan kami sudah menerapkan semua paperless. Nah, jadi awal berdirinya BSI sampai beberapa tahun BSI berdiri, memang concernnya di bidang informatika dan komputer. Kemudian akademi pertama didirikan itu, kemudian yang kedua kami mendirikan Akademi Sekretaris dan Manajemen pada saat itu, mendirikan juga Akademi Bahasa, mendirikan Akademi Komunikasi, mendirikan Akademi Manajemen Keuangan, dan yang terakhir adalah Akademi Perhotelan, Akademi Pariwisata. Nah, kenapa kita bertransformasi merubah yang tadinya hanya informatika yang dikelola, lama-lama kita membuka juga prodi-prodi lain. Nah, salah satu yang diharapkan adalah supaya ketika masyarakat ingin kuliah itu jangan hanya kenal kuliahnya di komputer hanya di BSI aja, tapi BSI juga punya berbagai program studi. Jadi sekarang yang tadinya basicnya hanya informatika, sekarang di BSI bisa ada akademi, public relation, advertising, bahkan ada ilmu komunikasi, dan lain-lain lah, banyak program studi, dan akhirnya kami memiliki saat ini ada 44 program studi, dari mulai program diploma sampai dengan program sarjana. Jadi supaya mahasiswa lebih banyak pilihan untuk bisa kuliah di kampus kita, intinya itu. Baik, yang pertama memang karena mendukung ekonomi kreatif di tahun 2023, tentunya kan kami harus kuat di sisi entrepreneur ya. Jadi seluruh mahasiswa di Universitas BSI ini diberikan berbagai hal tentang entrepreneur, mulai dari mata kuliah. Seluruh mata kuliah di seluruh program studi yang ada di Universitas BSI itu harus diberikan mata kuliah entrepreneur. Jadi mahasiswa dibekali mata kuliah itu selama 1 semester di semua program studi. Kemudian yang kedua, kami juga punya berbagai program untuk terkait dengan entrepreneur. Terakhir kami punya yang namanya inkubator bisnis. Nah, jadi untuk mendukung itu semua, di samping memberikan mata kuliah entrepreneur, memberikan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, sampai terakhir kami membangun yang namanya inkubator bisnis, di mana inkubator bisnis ini bisa sampai mendampingi mahasiswa yang ingin berwirausaha sampai nanti usahanya itu bisa berjalan. Nah, itu ada di bawah BSI Entrepreneur Center. Rencananya ya, baik. Karena memang tahap awal BSI tadinya bermain di akademi, kemudian sekarang akademi itu kan perguruan tinggi vokasi ya. Jadi jenis pendidikan di Indonesia ini kan ada 2 macam, pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Kami tahap awal bermain di vokasi. Program vokasi itu kan mulai dari diploma, kemudian master terapan, kemudian dokter terapan. Nah, saat ini BSI ada di program akademik. Tentunya di program akademik itu bisa membuka program studi baik vokasi, program akademik sampai program profesi. Ya, program profesi. Nah, karena kami untuk saat ini masih berada di lingkup program sarjana saja dan program diploma, tentunya BSI ke depan kami akan mengembangkan program magister. Program magister dan program doktor kami buka juga di Universitas BSI. Jadi ke depannya adalah yang pertama
kita akan membuka program program magister dulu tentunya kan. Setelah program magister ini berjalan dengan baik, baru nanti ke depan kita akan membuka program-program doktor di Universitas BSI. Itu. Nah, tambahannya adalah karena memang kami ini kan ada di agak unik nih kampus BSI. Kampus BSI ini adalah satu-satunya perguruan tinggi swasta di tahun 2018 yang berdiri dan memiliki program studi di luar kampus utama. Jadi kampus utamanya di sini, di Jakarta. Kami ada di 13 kabupaten kota, ada di 30 lokasi kampus. Jadi hampir tidak ada perguruan tinggi swasta terutama di Indonesia yang seperti itu. Kemudian terakhir di tahun 2018 setelah BSI berdiri, baru diikuti beberapa perguruan tinggi swasta yang model pengelolaannya seperti BSI. Jadi dia punya PSDKU atau program studi di luar kampus utama. Kampus utamanya ada di Jakarta, program studinya ada di luar Jakarta. Kami kebetulan ada 9 kota untuk saat ini, PSDKU-nya. Ada di Bogor, ada di Karawang, ada di Sukabumi, ada di Tasikmalaya, ada di Tegal, ada di Banyumas atau Purwokerto, ada di Yogyakarta, kemudian ada di Surakarta, dan yang paling jauh ada di Pontianak. Nah, dengan kami membuat model seperti ini, tentunya kan mahasiswa itu akan lebih mudah kuliah. Jadi kalau mau kuliah kan nggak perlu harus datang ke Jakarta. Dia bisa datang ke kampus-kampus BSI yang ada di dekat-dekat rumahnya aja. Kami ada di 30 lokasi kampus tadi kan. Nah, salah satunya itu. Nah, ke depan pengembangannya di samping tadi membuka program magister, buka juga program doktor, bahkan buka juga program studi lain selain yang ada saat ini. Tentunya kami juga ingin mengembangkan lokasi-lokasi kampusnya, bukan yang ada saat ini saja. Saat ini kami ada di 30 lokasi kampus di 13 kabupaten kota. Jadi kami ingin mengembangkan supaya ya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang bisa kuliah di BSI gitu kan. Begitu, Mbak.